Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Senin, tanggal 28 Februari tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Immanuel Ebenezer membela Munarman di pengadilan terkait kasus terorisme. Immanuel Ebenezer ini pendukung Presiden Joko Widodo. Sebagai bansernya, Presiden Joko Widodo disebut Joman. Dalam persidangan, Munarman dalam kasus terorisme merasa disalahkan jaksa dan hakim. Kemudian Immanuel Ebenezer menawarkan dirinya sebagai saksi yang meringankan Munarman dalam kasusnya. Immanuel Ebenezer bilang tidak mungkin Munarman melakukan tindakan terorisme karena kenal baik dia dengan Munarman tersebut. Itu jangan sampai dia dijatuhkan hukuman. Itu semua tidak benar dia melakukan terorisme tersebut. Disesalkan sikap Immanuel Ebenezer membela Munarman tanpa didukung alat bukti, hanya omong kosong saja. Sedangkan Densus 88 menuduh Munarman terkait terorisme sudah didukung minimal 2 alat bukti. Sudah benar dan salah benarnya atau kasus ini menunggu putusan hakim. Ditambah lagi Munarman dalam persidangan ditahan hakim. Kalau sudah ditahan hakim berarti sudah ada tanda-tanda perbuatannya terbukti. Langkah Immanuel Ebenezer sudah mengkhianati Presiden Joko Widodo, apalagi Joko Widodo sudah membubarkan Forum Pembela Islam sebagai pendukung ISIS dan terorisme, di mana sana Munarman sebagai sekjennya, sekretaris jenderalnya dari Forum Pembela Islam tersebut. Ditambah lagi Menteri BUMN Erick Thohir agar mencabut jabatan komisaris dari Immanuel Ebenezer karena dia sudah mengkhianatinya. Padahal terorisme itu musuh besar bangsa Indonesia yang sering mengebom gereja Kristen yang tidak bersalah. Banyak dugaan atas pembelaan Immanuel Ebenezer ini kepada Munarman antara lain untuk mengambil suara dari garis keras lewat Munarman selaku orang penting dalam Forum Pembela Islam karena pemilu sebentar lagi sudah mendekat pada tahun 2024 nanti. Diduga sudah berbalik ideologinya, terbalik ideologinya dari nasionalis berdasarkan Pancasila menjadi khilafah. Harapan saya, hati-hati berhadapan dengan Immanuel Ebenezer. Sepertinya ideologinya bukan nasionalis lagi, sudah mengarang ideologi khilafah yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan juga agar Menteri BUMN mencopot jabatan Ebenezer selaku komisaris salah satu perusahaan negara tersebut. Nah, itulah saya lihat masalah Ebenezer ini, di mana dia padahal kepercayaan daripada Presiden Joko Widodo selaku bansernya ya, selaku basernya, selaku pendukungnya, tetapi ternyata dia mengkhianatinya. Padahal Munarman tersebut sudah terkenal dia melakukan perbuatan terorisme, yaitu melakukan bayat di Makassar, di Jakarta, di Medan atas kesetiaannya kepada terorisme tersebut. Dan juga terorisme itu banyak mereka karena terpengaruh kepada Munarman tersebut. Jadi ini yang saya lihat, perbuatannya Munarman ini perbuatan teroris. Jadi saya duga perbuatan Munarman itu dengan tuduhan melakukan perbuatan teroris. Saya pikir nanti sangat kuat pembuktiannya dan terbukti nanti hanya hakim. Padahal ancaman perbuatan terorisme itu sangat berat ancaman hukumannya, yaitu hukuman mati seumur hidup dan hukuman maksimal 20 tahun. Nanti bisa saja nanti Munarman itu kalau alasan pemberatnya cukup banyak akan dijatuhkan hukuman sebagai hukuman mati. Tetapi nanti kalau pertimbangan hakim terlalu banyak unsur meringankannya,
dapat nanti dijatuhkan hukuman barang maksimal 20 tahun. Tetapi cukup besar, beratlah hukuman daripada perbuatan terorisme ini. Justru dia berteman, malah Ibn Eser berteman dengan orang-orang penjahat daripada terorisme tersebut sebagai musuh negara. Sudah jelas-jelas Presiden Joko Widodo menyatakan musuh kepada garis keras banyak terutama pendukung khilafah tersebut. Sampai dia Presiden Joko Widodo membubarkan organisasi Forum Pembela Islam dan juga Hizbut Tahrir Indonesia, di mana dalam Forum Pembela Islam ini pendukung terorisme dan ISIS ini, di mana Munarman di sana sebagai sekretaris jenderal daripada Forum Pembela Islam tersebut, termasuk jabatan yang tinggi ini di lingkungan Forum Pembela Islam, sehingga dia bisa menggerakkan semua orang-orang sesuai dengan kehendaknya untuk melakukan kegiatan terorisme tersebut. Inilah mungkin yang diharapkan Ibn Eser dengan menggunakan nama Munarman ini akan banyak nanti bisa menarik laskar Forum Pembela Islam untuk mendukung partai yang diusung daripada Ibn Eser tersebut. Sehingga saya lihat itu justru menyalahi aturan, melanggar aturan hukum. Padahal sudah jelas terorisme tersebut adalah musuh bangsa, di mana perbuatannya sangat sadis, sering melakukan pengepungan gereja yang tidak bersalah. Jadi harapan saya Ibn Eser ini hati-hati saja berhubungan dengan dia. Kalau bisa jabatan komisarisnya dicabut dari Ibn Eser oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Sekian dan terima kasih.